Pemerintah akan melakukan pemindahan ibu kota negara dari kota Jakarta ke IKN Nusantara secara bertahap dimulai di tahun 2024 ini. Karena itu diharapkan upacara kemerdekaan Indonesia ke-79 IKN menandai Indonesia memiliki ibu kota baru nantinya. Beberapa proyek pembangunan pun dikebut pengerjaannya demi mewujudkan hal tersebut. Proyek-proyek lainnya pun masih dalam tahap realisasi. Nah, apa aja sih proyek besar yang bikin IKN bakal istimewa di mata dunia? Kalian penasaran kan? Berikut ini 10 mega proyek di IKN Ibu Kota Baru Nusantara Indonesia. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama ada Istana Garuda IKN sebagai tempat tinggal Presiden Indonesia nantinya. Istana Kepresidenan yang baru di Ibu Kota Nusantara diberi nama Istana Garuda. Bisa dibilang istana ikonik ini jika rampung merupakan puncak dari sebuah inovasi arsitektur. Istana baru ini sangat diharapkan menjadi ikon IKN terutama dengan adanya desain menyerupai burung Garuda yang mengepakkan sayapnya. Burung Garuda pada Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, bagian cangkang dari tembaga, kuningan, dan galvalum yang merupakan bahan anti karat. Istana Garuda karya Nyoman Nuarta tersebut dibangun di alas lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 337.200 meter persegi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belak-belakan nih mengenai biaya pembangunan Istana Negara tersebut di IKN beserta lapangan upacaranya. Istana Negara dibangun dengan anggaran APBN sebesar 1,34 triliun, bahkan bisa menyentuh angka 2 triliun kemungkinannya. Anggaran yang sangat fantastis ya guys. Apakah kita bisa benar-benar realisasikan itu? So buat sekarang sih sudah hampir selesai ya pembangunannya. Nomor 2 ada Masjid IKN Nusantara. Gedung dan kawasan Masjid IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur telah dimulai pembangunannya. Khusus bangunan utama yakni Masjid Negara IKN yang dirancang dengan kapasitas mencapai 61.317 jemaah dengan kubah khas dan unik menyerupai sorban. Nah, Nyoman Nuarta, sang perancang masjid menuturkan bahwa khusus pintu masjid didesain untuk mengakomodasi arah angin. Tak seperti masjid lainnya di sekitar IKN, Masjid Negara akan dikelilingi air embung yang nuansanya cukup cantik serta penampilan desain eksterior dan interior yang memikat. Proyek gedung dan kawasan Masjid Negara IKN sendiri berdiri di alas lahan seluas 3,2 hektar dengan nilai kontrak konstruksi mencapai 1 triliun rupiah atau tepatnya 940 miliar rupiah. Dengan nilai segitu bisa kebayang lah ya guys gimana megahnya Masjid IKN nantinya jika sudah rampung. Pasti jadi masjid ikonik yang gak kalah dari Masjid Fathahillah, Istiqlal atau Al-Jabar dan kawan-kawan. 3. Rumah Menteri IKN. Nah, ngomongin rumah pejabat di IKN nih guys, pejabat setingkat menteri akan mendapatkan rumah dinasnya di IKN yang dibangun satu komplek dan bertetanggaan dengan menteri lainnya. Luas bangunannya mencapai 580 meter persegi dan luas lahannya mencapai 1000 meter persegi. Proses pembangunan rumah tersebut ditargetkan bakal selesai dan siap huni pada Juli tahun 2024 ini. Progresnya sudah mencapai 90%, 10%-nya tinggal interior saja. Nah, pada awal tahun 2023 saat rapat dengan pejabat DPR RI dengan Kementerian PUPR disebutkan bahwa pembangunan 36 rumah dinas menteri menelan biaya sebesar 519,06 miliar rupiah yang berarti pembangunan per unitnya untuk rumah menteri di IKN mencapai angka kurang lebih 14 miliar rupiah. Angka yang nggak sedikit ya dan terbilang anggaran rumah yang cukup mewah. Ya semoga aja kinerja menteri yang diberi fasilitas mewah ini makin membaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya. 4. Rumah Sakit Internasional IKN. Presiden Jokowi pada Desember 2023 lalu telah resmi memulai pembangunan rumah sakit pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, yakni Rumah Sakit Umum Pusat IKN. RSUP IKN ini menjadi RS keempat yang dibangun di kawasan IKN. Yang sebelumnya ada Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Mayapada. Ketiga rumah sakit ini dibangun oleh pihak swasta, sementara RSUP IKN dibangun sendiri oleh pemerintah. Nah, RSUP IKN memiliki luas lahan 1,859 hektar dan menerapkan konsep bangunan hijau, memanfaatkan air hujan dan air daur ulang sebagai sumber air alternatif serta sanitasi hemat air. Adapun anggaran yang dibutuhkan mencapai 550 miliar rupiah. RSUP IKN bakal memiliki 20 lantai dengan fasilitas 250 tempat tidur. Semoga fasilitasnya oke banget ya untuk melayani warga ke depannya. Kan rumah sakit internasional sebutannya. Jadi nggak boleh kalah lah ya sama RS-RS swasta lainnya.
5. Jalan tol IKN. Demi menunjang kelancaran transportasi dan logistik, di IKN salah satu proyek yang juga dibangun adalah jalan tol. Dibuat langsung menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pun menargetkan jalan tol akses menuju IKN mulai dapat dilalui secara fungsional pada Juni 2024 ini. Total keseluruhan pembangunan jalan bebas hambatan menuju IKN sepanjang 70,29 km. Sehingga dengan panjang jalan tersebut, total besaran anggaran yang dibutuhkan mencapai 70,29 triliun rupiah tanpa tambahan uang pembebasan lahan. Kita tahulah ya bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang kehadirannya saat ini cukup penting dalam pengembangan sebuah kota modern. 6. Gedung Mabes Polri IKN. Tak seperti tampilan kantor polisi biasanya, markas besar atau Mabes Polri di ibu kota Nusantara didesain dengan mewah dan asri, bahkan mirip hotel di Nusa Dua Bali yang mewah-mewah itu. Menurut kurator ibu kota Nusantara, Ridwan Kamil, mengatakan tidak akan ada kantor polisi di seluruh dunia yang memiliki tampilan sekeren Mabes Polri di IKN. Gedung Mabes Polri IKN pun akan menempati lahan seluas 3,8 hektar. Berdasarkan data dari laman resmi layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, Kementerian PUPR, proyek pembangunan Mabes Polri IKN akan menelan dana APBN sebesar 1,4 triliun. Angka yang bikin Mabes Polri sangat-sangat mewah ya guys. Dan semoga aja kinerja Polri juga akan semakin membaik ke depannya. Gak ada yang namanya oknum-oknum lagi. Hehehe. 7. Hotel Nusantara. Selanjutnya ada Hotel Nusantara yang dibangun dengan luas 20.164 meter persegi dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter. Bangunan hotel yang terdiri dari 9 lantai ini bakal memiliki kamar sebanyak 191 unit dengan 6 tipe kamar. Bangunan hotel plus mall dan perkantoran modern merupakan hasil investasi dari konsorsium dan pengusaha kaya Indonesia yang diinisiasi oleh Agung Sedayu Group atau ASG yang terdiri dari 10 perusahaan swasta terkemuka dalam negeri senilai 20 triliun rupiah. Untuk biaya pembangunan hotel sendiri nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Pembangunan Hotel Nusantara di IKN pun terus dikebut agar dapat digunakan oleh para peserta upacara HUT Indonesia ke-79 di IKN Agustus 2024 mendatang. Nah, pada 1 Mei 2024 lalu, progres pembangunan hotel sudah mencapai 82%. Ya, syukurlah ya, uangnya ada, progresnya pun nyata berkembang. Syukur deh, jadi proyeknya nggak asal ngawang-ngawang aja dan nantinya membuat IKN ini menjadi distrik yang ramai. 8. Bandara VVIP IKN. Berikutnya ada Bandara VVIP IKN yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember 2024. Bandara ini memiliki luas 347 hektar dengan runway 3000 kali 45 meter dan mampu melayani pesawat berbadan besar plus dilengkapi dengan terminal seluas 7.350 meter persegi. Betul-betul membuat penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik. Adapun anggaran yang dikucurkan untuk proyek Bandara VVIP IKN ini mencapai 4,2 triliun rupiah. Dengan anggaran super dahsyat ini, timbul pertanyaan dari warganet, apa bandara ini nantinya hanya digunakan bagi para pejabat saja dan kementerian atau juga akan bisa digunakan oleh publik seperti kita yang ingin ke IKN ya? Untuk menjawab spekulasi ini, Mimin pikir menunggu bandara tersebut rampung dulu aja kali ya. 9. Pelabuhan Logistik IKN. Selanjutnya ada pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Material dan Logistik IKN. Pelabuhan ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR di Kelurahan Pantai Lango, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, wilayah pesisir yang dekat dengan IKN Pusat. Adapun anggaran pembangunan pelabuhan bersumber dari dana APBN sebesar 99,7 miliar rupiah. Pelabuhan ini berperan vital karena jarak pelabuhan ke kota Nusantara yang lebih dekat dibanding pelabuhan-pelabuhan lainnya. Luas lahan mencapai 4,5 hektar. Tujuan pelabuhan ini dibangun agar mempercepat proses kedatangan dan perpindahan barang untuk kebutuhan pembangunan kota Nusantara. Tapi dana yang dibutuhkan untuk bangun pelabuhan ini gak main-main ya guys, apalagi diambil dari APBN yang pastinya akan memberatkan anggaran negara dan uangnya bukan dari investasi swasta. Yang ke-10, Kantor Pemadam Kebakaran IKN.
Terakhir ada proyek pelengkap dan keamanan wajib lah ya, yaitu pembangunan kantor pemadam kebakaran IKN. Adapun lokasi pembangunannya persis berada di belakang Istana Presiden. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai 265,5 miliar rupiah. Tentu aja kehadiran damkar amat dibutuhkan di IKN ini. Tugasnya sangat vital kalau apa-apa terjadi kebakaran yang akan merusak fasilitas dan merambat ke tempat lainnya. Dan asal kalian tahu, damkar tidak hanya mengerjakan soal kebakaran aja ya guys. Karena itu proyek ini sangat sesuai dan dihadirkan di IKN. Harapan Mimin sih jika kantornya sudah rampung, semoga aja bisa membuka lowongan pekerjaan untuk warga setempat biar bisa mengurangi pengangguran juga kan. Nah, menurut kalian anggaran pembangunan infrastruktur di IKN udah sesuai belum nih? Dan apakah hasil pembangunannya nanti bakal sesuai dengan rancangan arsitekturnya ya? Atau nanti malah beda dan gak sesuai sama gambaran arsiteknya? Karena kan banyak ya yang gambarannya luar biasa tapi ternyata hasilnya berbeda, nggak sesuai ekspektasi. Sama kira-kira IKN butuh infrastruktur wajib apalagi nih yang penting dan harus dibangun dari sekarang. So, tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.